Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Selamat datang di podcast Meja Lipat, mengenal pajak lebih tepat. Wah, itu tuh podcast Meja Lipat KPP Wajib Pajak Besar 3 ya, di bulan Maret 2024, episode 18 bersama kami penyuluh pajak dari KPP Wajib Pajak Besar 3. Saya Diana Mariani dan ada Mas Bagus Budiono. Nah, di bulan puasa ini moga-moga kawan pajak tetap semangat beraktivitas meskipun sedang berpuasa. Nah, Mas Bagus, kita ngobrol-ngobrol aja nih ya, santai ya. Untuk memberi informasi juga ke wajib pajak, kita mau ngebahas apa nih saat ini yang mungkin bisa menambah pengetahuan wajib pajak? Mengebahas masa depan aja ya. Masa depan, waduh berat banget nih kayaknya. Masa depan DJP. Jadi DJP itu rencananya akan mengimplementasikan CITAS, Tax Administration System. Apa tuh? Baru dengar kayaknya ya. Cita-cita mulia. Cita-cita mulia untuk negara. Untuk membangun ini masyarakat adil makmur. Jadi salah satunya itu DJP melakukan reformasi perpajakan, baik dari aplikasi maupun dari proses bisnisnya secara menyeluruh. Jadi salah satunya ditandain itu dengan integrasi dengan KNPWP. Oh, itu salah satunya ya. Tapi masih banyak yang lainnya ya. Banyak proses bisnis. Tapi yang berkaitan dengan pajak kurang lebih ada 5 proses bisnis. Ada 5 proses bisnis. Nah, sebenarnya tujuannya apa nih? Kenapa DJP ngerasa perlu mereformasi sih semua ini? Tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Wajib pajak itu merasa mudah dalam melaksanakan pemenuhan perpajakannya, sehingga nanti diharapkan terciptanya kesadaran untuk taat dan patuh dengan melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan ya, seperti itu ya. Penerimaan. Oh iya. Penerimaan ujung-ujungnya tadi kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Indonesia semua ya, untuk kita semua juga berarti ya. Jadi buat informasi bagi kawan pajak, kita atau Tax Administration System tadi ya, Mas Bagus ya, di mana DJP Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan redesign dan re-engineering proses-proses bisnis administrasi yang ada sekarang, gitu ya. Apa aja tuh Cortex tujuannya sebenarnya buat apa sih ke depannya gitu? Ya, tujuannya supaya memberikan layanan perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Singkat begitu. Apa itu? Mudah, mantap. Mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Cortex mantap, gitu ya. Wah, keren banget nih. Jadi udah ada ininya ya, slogannya ya. Cortex mantap ya. Untuk perubahan-perubahan sistem administrasi ini tadi yang disebutkan kan banyak keuntungannya ya, katanya untuk wajib pajak ya. Mungkin wajib pajak perlu tahu juga nih, karena kan nanti penggunanya ya memang wajib pajak semua ya. Dan tentu kita juga sudah pengguna juga. Oh iya, betul. Dari sisi tapi karena kita ini edukasi wajib pajak, jadi kita bahas yang terkait sama wajib pajak ya. Apa manfaat Cortex buat wajib pajak? Pertama, karena tadi asas itu kan kemudahan ya. Maka kita memberikan layanan yang diberikan kepada wajib pajak itu bisa diakses melalui omni channel atau berbagai channel. Bisa melayani dari secara langsung, melalui telepon, atau kalau nanti kan secara langsung tadinya hanya bisa di KPP terdaftar, sekarang borderless. Maksudnya apa tuh borderless? Ya, borderless itu artinya tidak harus di KPP tempat wajib pajak. Tidak terbatas artinya lah ya, bisa di KPP manapun. Atau yang nyaman untuk wajib pajak. Ada kan itu terdekat tapi dia nggak mau di situ. Mungkin gimana gitu ya. Jadi pokoknya terserah wajib pajak. Oh gitu. Jadi untuk memberikan kenyamanan lah ya bagi wajib pajak. Preferensinya seperti apa? Biasanya kita sebutnya 3 sistem. Apa itu? Call, counter. Counter itu secara langsung, atau itu melalui web. Digital online sekarang lah. Atau mungkin kedepannya bukan digital online lagi ya namanya. Namanya apa? Kemudian bisa juga melalui call. Melalui telepon. Call center 1.500-200. Berarti yang dulu ada masih tetap ada, cuma diperluas. Oke, gitu. Kemudian proses bisnisnya juga terintegrasi dalam satu sistem informasi. Jadi nanti wajib pajak itu bisa melihat
kewajibannya dia, aplikasinya dia, pelaporannya dia, pembayarannya dia, permohonannya dia, semua jadi satu tempat, dan lagi terpecah-pecah. Oh gitu, jadi wajib pajak bisa memperoleh informasi yang up to date ya terkait istilahnya kewajiban perpajakan yang mungkin sudah dilakukan di masa lalu dan mungkin sedang akan dilakukan ya. Kalau sekarang kan kayak misalnya contoh ya, utang pajak bagian. Utang pajak tuh wajib pajak nggak bisa lihat tuh. Oh iya. Nah, utang pajaknya di DJP online nggak ada. Jadi mau nggak mau dia ketika ngajuin biasanya ngajuin SKF ya, terus saya ditolak ada utang pajak, dia bisa kontak KPP. Oh tanya dulu nih. Saya utang pajaknya apa? Oh iya. Belum lagi kalau cabangnya ada banyak atau mungkin jadi dia dengan adanya kayak gitu dia bisa mengurangi atau menghindari adanya ketidakpatuhan pajak yang secara tidak sengaja. Oh iya betul. Sebenarnya wajib pajak tuh mau bayar utang pajak, cuma karena dia nggak tahu. Iya betul. Karena kan mungkin pengiriman kita mungkin ada delay ya, melalui pos atau apa. Ya kan cara disposisi di kantornya mereka. Atau enggak ketika ada kirim surat ternyata dia alamatnya udah nggak di situ. Bisa juga. Nggak tahu. Nah itu jadi bisa tahu tuh utang pajak. Termasuk juga nanti ada data pembayaran yang pengguna wajib pajak juga bisa lihat. Ya, saya udah bayar pajak berapa apa. Kalau sekarang kan mereka hanya bisa melihat dari catatan sendiri mungkin ya. Ya mungkin kalau udah ganti pegawai misalnya suka nggak tahu kemana ya. Tanya lagi ke KPP ini mereka udah ada historinya lengkap ya. Nah, sekarang kan yang baru bisa terlihat historisnya baru data pelapor atau SPT aja ya. Tapi kedepannya tadi semua proses bisnis terintegrasi. Kemudian SPT masa juga nanti akan diketahui fit not populated. Ya sebenarnya sekarang sudah ada ya, populated pajak masukan, populated bukti potong, itu arahnya seperti itu semua. Jadi memudahkan wajib pajak, nggak perlu input lagi banyak input bukti potong, input SSP, nggak perlu lagi. Oh jadi kalau populated pilih ya dari pilihan yang sudah ada. Wajib pajak tinggal memilih, meminimalisir kesalahan juga ya. Itu bukan apa ya, cuma pilihan aja lah, bukan suatu ini. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, silakan masih bisa dikeluarkan. Oh iya betul ya. Jadi bagi wajib pajak juga nggak perlu capek-capek repot input. Kalau misalnya data sudah benar, tinggal dipilih, meminimalisir kesalahan input juga. Betul. Kemudian juga nanti kita akan tingkatkan juga terkait sama keamanan data dan informasi sistem aplikasi yang baru dengan adanya autentifikasi yang ketat. Oh ya, karena mungkin ada resiko juga ya, karena semakin otomatisasi pasti ada aja resiko sistem ya. Mungkin itu harus dimitigasi juga oleh itu DJP. Nah kemudian untuk yang berkaitan sama wajib pajak itu sendiri ada beberapa probis terkait yang berubah tuh Mas Bagus. Ada 5 ya. Ada dari pertama dia ketika mendaftarkan diri berarti proses bisnis terkait sama registrasi. Ya. Habis itu dari registrasi ada pembayaran itu yang penting nih bagi kita. Penerimaan negara. Kemudian ada aspek account management. Proses business taxpayer account management atau singkatnya TAM ya biasanya ya. Dengan perpajakan bisa terkait sama penyuluhan atau permohonan dan lain-lain lah ya. Mungkin wajib pajak memerlukan pelayanan lain ya mungkin terkait hal-hal lain, misalnya edukasi atau apa ya. Jadi juga terkait juga sama pelaporan SPT ya yang selalu rutin digunakan oleh wajib pajak ya secara periodik apa bulanan, tahunan seperti itu ya. Nah mudah-mudahan dari 5 probis ini nanti berkembangnya ke yang lebih baik ya, bagus ya untuk kemudahan wajib pajak ya. Diharapkan kapan nih Mas Bagus rencananya kalau dari DJP sendiri? Nah, insya Allah mungkin 1 Juli 2024. Ya, gitu. Berarti 3 bulan lagi ya kurang lebihnya ya. 3 bulan lagi ya kawan pajak ya. Mudah-mudahan memang berjalan lancar ya. Kita doakan aja ya. Doakan saja. Go live dan langsung jalan. Ya. Kita juga nggak perlu terlalu susah adaptasinya. Wajib pajak juga nggak perlu susah adaptasinya. Makanya kita kasih spill dari dulu ya, tapi nanti pas udah live juga kan kita pasti akan kasih penyuluhan itu ya, pasti ya. Nah kemudian terkait proses bisnis nih mungkin yang kita bahas sekarang nih yang paling penting aja nih ya, yang mungkin wajib pajak juga akan mendapatkan manfaatnya yaitu terkait pembayaran pajak nih. Ya kawan pajak untuk kedepannya itu hal-hal baru dalam Cintas ini, aplikasi Cintas itu adalah adanya kode billing multi akun, Mas Bagus. Kode billing multi akun. Dimana satu kode billing itu katanya bisa untuk beberapa jenis pajak.
atau jenis setoran, dan juga untuk menggunakan pembayaran bagi utang pajak ya. Iya, bisa juga. Jadi ya memudahkan ya. Kalau sekarang kan satu-satu ya kan, satu billing, satu jenis pajak, jenis setoran. Nanti kedepannya bisa multi ya. Jadi nggak perlu repot-repot banyak. Itu juga ketika melakukan pembayaran, input kode billingnya cukup. Bikin kode billingnya satu aja ya. Iya, jadi juga menghemat waktu lah ya untuk kode billing multi account. Nah, kemudian selain kode billing multi account juga ada namanya deposit pajak. Ini baru juga nih, barang baru nih deposit pajak nih. Mungkin ini istilahnya tujuannya adalah untuk menghindari agar wajib pajak tuh nggak terkena sanksi gitu loh, Mas Bagus. Jadi udah ada disiapin saldo duluan ya. Di suatu saat butuh untuk melakukan suatu pembayaran pajak, tinggal mendebit aja. Tinggal didebit dari saldo deposit tersebut ya. Segitu mudahnya ya. Itu tinggal di PPK, dan PPK pun otomatis ya. Oke, jadi wajib pajak nggak usah khawatir nanti akan di STP nih karena misalnya keterlambatan pembayaran. Nah, kemudian terkait pembayaran pajak juga adanya tadi omnichannel ya terkait permohonan wajib pajak ya. Kalau pembayaran pajak itu kan ada misalnya terkait pendabukuan ataupun pengembalian pendahuluan kalau pembayaran pajak. Nah, itu bisa dilakukan secara online sekarang gitu ya. Ini kata offline juga masih bisa tetap. Karena kita tidak menutup saluran sudah ada ya. Kami perluas. Katanya dari 1.500-200 bisa juga ya untuk permohonan ini. Bahkan kalau sekarang kan posisinya di PPK online atau ke KPP tempat terdaftar. Bisa juga nanti ke KPP terdekat. Oh, ke KPP lain gitu. Iya, KPP lain. Oh, bisa juga ya. Oh, iya. Jadi lebih secara langsung bisa langsung ke situ. Nanti prosesnya gimana ya? Oh, itu buat dari internal kita ya. Yang penting kalau dari sisi wajib pajak kan dia tidak perlu jauh-jauh ke KPP tempat dia terdaftar. Nah, kemudian juga ada menu baru yaitu dashboard kode billing aktif. Ini fungsinya apa nih, Mas Bagus? Jadi untuk memberikan monitoring kepada wajib pajak terkait dengan kode billing yang telah dibuat. Apakah dia itu kode billingnya masih aktif atau tidak, sudah dibayar. Karena sekarang posisinya belum ada coba. Saat ini? Iya, saat ini dashboard kode billing. Jadi begitu kita buat kode billing, udah dapat kode billing, tapi kita nggak tahu. Oh, cuma dapat selembar aja gitu ya? Kita nggak tahu dapat histori kita bikin gitu ya? Kita bikinnya gimana, yang sudah dibayar mana, masih aktif atau belum. Jadi, kalau kita lupa, biasanya kita langsung udah bikin lagi. Mendingan. Nah, dengan adanya monitoring ini, ya kan, kita wajib pajak juga bisa melakukan pengawasan. Jangan sampai ada double bayar. Oh iya, benar juga. Udah dibikin billingnya udah dibayar, nanti dia nggak tahu kalau dia dibayar. Karena nggak tahu, bikin lagi. Oh iya, betul. Jadi buat rekon mereka juga ya, wajib pajak ya. Bermanfaat banget nih dashboard kode billing aktif. Dan yang terakhir untuk pembayaran ini ada kanal pembayaran terintegrasi nih, Mas Bagus ya. Jadi rencana kedepannya gimana caranya DJP untuk kemudahan ya membuat kanal baru ya kan, kanal yang langsung terhubung dengan bank. Oh gitu, jadi mungkin nanti ada kerjasama dengan bank ya. Jadi kita lihat aja kedepannya seperti apa ya untuk terkait kanal pembayaran ini. Kemudian selain itu tuh ada lagi nggak, Mas Bagus, terkait perubahan pembayaran itu? Tadi ya buat kode billing, nanti caranya bisa dari grafis STP. Sama seperti sekarang unifikasi atau import 21 itu ketika buat kode billing bisa dilakukan dari grafis. Oh, jadi bisa melalui grafis PT ya? Jadi nggak menghindari salah store, salah input, nilai, jenis pajak, jenis setoran maupun tahunnya. Ya. Nah nanti kedepannya itu kalau sekarang kan kita bayar, bisa deh, udah aja kan bikin dari graf. Habis itu begitu bayar dapat NTPN. Nanti NTPN-nya kita input lagi kan ke aplikasi lagi. Nah, nanti kedepannya nggak perlu lagi input NTPN. Oh iya, betul. Terhubung. Karena NTPN itu yang suka bermasalah biasanya, Mas Bagus ya, karena mengenali huruf dan angka itu kadang kita suka salah gitu ya. Jadi ini kok salah terus gitu ya. Nanti buatnya bisa juga dari daftar tagihan pajak. Oh, jadi untuk tagihan pajak akan ada semacam tadi kan drop-down-nya ya. Nanti wajib pajak juga bisa melihat daftar tunggakan. Jadi dia begitu dari daftar tunggakan itu bisa langsung aja buat billingnya. Oh, oke. Langsung billing. Itu kan sekarang belum ada ya. Bisa
mungkin dari situ bisa dilihat ya, misalnya tagihan-tagihan pajak mana mungkin yang udah lebih lama gitu kan, atau apa. Kalau belum dibayar tinggal diklik aja buat billing dan langsung bayar, dan otomatis langsung kalau udah dibayar melunasi tagihan. Kemudian ada juga cara lagi selain dari SPT dengan dari tagihan pajak. Misalnya kayak kita mau bikin PPh 25, itu kan bukan draft SPT. Oh iya, bukan SPT, bukan tagihan juga ya. Gitu kan. Bisa itu. Oh gitu. Jadi sekarang ada banyak cara ya banyak untuk pembuatannya ya. Ya bisa dari, jadi kan kalau yang tadi dari draft itu bisa akses dari portal, atau enggak mungkin wajib pajaknya kerja sama PJAP bisa nanti dari portal. Oh tetap ya untuk yang menggunakan aplikasi PJAP masih berlanjut ya, berarti masih ada kemudahan. Nanti kalau terkait pelunasannya ini bisa bayar ke bank, jadi kalau pakai deposit. Oh iya bisa pakai deposit ya. Oh gitu. Jadi sebenarnya banyak kemudahan ya terkait pembuatan billing untuk pembayaran ini ya. Gitu. Kita kan mempermudah Mbak. Karena sekarang aja e-commerce aja juga sudah bisa ya. Kemarin aku ada di e-commerce. Toko kuning, toko hijau juga sudah ada. Oh gitu. Oh gitu. Jadi memang banyak channel banget ya, wajib pajak dimudahkan ya. Mudah-mudahan harapan kita dengan adanya pembaruan ini wajib pajak jadi semakin patuh ya, meningkatkan dipermudah. Betul. Iya, wah seru banget nih ya, Mas Bagus ya membahas cita-cita DJP di masa depan nih. Nah, tadi paling baru multi akun untuk billing sama deposit ya. Deposit ya. Nah, kalau deposit itu tadi ini ya, tanggal bayarnya mengikuti tanggal deposit, jadi nggak usah khawatir akan ada terlambat sehingga diterbitkan STP. Aman lah ya selama kode depositnya itu masih ada isinya gitu ya. Seperti itu. Mungkin cukup dulu kali ya Mas ya bocoran kita kali ini ya tentang Cortex Administration System ya. Berikutnya kita bahas. Iya. Nanti kita bertahap ya menginfokan. Nanti juga kan menjelang Juli pasti kita akan ada penyuluhan yang lebih intensif ya terkait itu. Bisa jadi kita langsung ini mencoba. Oh iya, praktek ya. Praktek. Untuk mengundang wajib pajak mungkin untuk LTO 3 ke Sudirman sini ya. Oke. Udah lama ya kita nggak kumpul secara offline. Iya betul, kita seringnya malah online ya. Betul. Jadi untuk kawan pajak yang menyimak podcast kali ini, terima kasih atas waktunya. Semoga bincang-bincang mengenai reformasi DJP melalui Citas tadi bisa memberi tambahan pengetahuan bagi kawan pajak semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami dan kami tutup dengan pantun. Warnanya putih si biri-biri, dijual untuk diambil bulunya. Wah, mahal. Podcast ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di podcast Meja Lipat episode berikutnya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.